Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan. Kali ini kita akan membahas satu tema di dalam akuntansi biaya dengan judul biaya konversi, atau bahasa Inggrisnya adalah conversion cost. Biaya konversi ini merupakan salah satu komponen dari biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh satu perusahaan manufaktur dalam rangka untuk mengubah raw material menjadi finished goods. Oke. Nah, di video part yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar atas biaya konversi. Oke. Kalau kita lihat dan kita semestinya paham bahwa kalau kita sedang belajar akuntansi biaya, maka kita sebenarnya mempelajari lebih detail, lebih dalam mengenai laporan laba rugi. Nah, kalau gitu sekarang coba kita lihat bagaimana sih sebenarnya laporan laba rugi yang ada di perusahaan manufaktur. Sebenarnya mau perusahaannya itu perusahaan jasa atau perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, ya intinya yang namanya laporan laba rugi itu hanya memuat tiga hal saja, yaitu pendapatan, yang kedua beban, dan yang ketiga adalah laba atau profit. Oke, kita lihat susunan struktur sederhana dari laporan laba rugi di perusahaan manufaktur. Yang bagian atas tentunya adalah revenue atau pendapatan. Pendapatannya tentu diperoleh dari pendapatan atas penjualan produk, sehingga disebut sebagai pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan ini kemudian akan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini maksudnya adalah biaya produksi. Berapa sih biaya produksi yang digunakan dalam rangka untuk menghasilkan produk yang terjual tersebut. Nah, itu disebut sebagai harga pokok penjualan, atau bahasa Inggrisnya adalah cost of goods sold, sering disingkat COGS. Nah, pendapatan dikurangi HPP, harga pokok penjualan, itu akan menghasilkan gross profit atau laba kotor. Nah, gross profit atau laba kotor itu kemudian nanti akan dikurangi dengan beban komersial. Apa itu beban komersial? Beban komersial atau bahasa lainnya adalah biaya non produksi. Itu merupakan beban atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk melakukan penjualan atau pemasaran atas produk, dan biaya atau beban yang dikeluarkan dalam rangka untuk menyelenggarakan urusan terkait dengan proses bisnis perusahaan. Sehingga beban komersial ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu beban pemasaran atau marketing dan beban administrasi dan umum atau admin dan umum. Nah, beban marketing dan beban administrasi dan umum ini dijumlahkan akan membentuk beban komersial. Nah, terakhir, laba kotor dikurangi dengan beban komersial ini akan menghasilkan laba operasi atau operating income. Nah, ini yang disebut sebagai laba atau profit. Nah, seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa yang namanya laporan laba rugi itu pasti hanya memuat tiga hal saja. Intinya tiga hal yang dimuat. Yang pertama adalah pendapatan. Ini pendapatan ada di sini. Ya, ini pendapatan. Kemudian yang kedua adalah beban atau biaya. Ya, beban atau biaya. Dan yang ketiga adalah laba. Ini berarti kurang satu ya. Saya tambahkan di sini. Nah, ini yang paling atas isinya adalah berupa pendapatan. Oke, ini pendapatan. Jadi tiga hal saja, yaitu pendapatan, biaya atau beban, dan laba. Termuat di dalam laporan laba rugi. Nah, Pak, kalau begitu kok ini biayanya ada dua, Pak. Yang di atas ini namanya harga pokok penjualan, yang di bawah namanya beban komersial. Nah,
Ini sama-sama beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu. Bedanya adalah harga pokok penjualan ini merupakan biaya yang terkait langsung dengan proses produksi, sehingga disebut sebagai manufacturing cost atau biaya produksi. Manufacturing cost saya singkat sebagai MC. Oke. Nah, sementara yang bawah, biaya yang bawah ini, yaitu yang beban komersial ini merupakan biaya yang tidak terkait dengan proses produksi. Nah, sehingga disebut sebagai biaya non-produksi. Biaya non-produksi. Bahasa Inggrisnya non-manufacturing cost. Saya singkat NMC, non-manufacturing cost. Oke. Nah, yang kita bahas di video materi kali ini adalah tentang biaya konversi. Biaya konversi itu letaknya ada di dalam sini, yaitu merupakan bagian dari manufacturing cost atau biaya produksi. Oke ya. Jadi kita tidak membahas tentang biaya non-produksi atau non-manufacturing cost, yang isinya adalah beban pemasaran atau marketing dan beban administrasi dan umum. Ya, kita tidak akan bahas itu. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah komponen dari biaya produksi atau manufacturing cost. Oke. Nah, seperti sudah saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang akuntansi biaya, maka kita sejatinya lebih banyak akan membicarakan tentang perusahaan manufaktur, yaitu unit bisnis yang mengubah raw material, bahan baku, diubah, diproses, dikonversi menjadi barang jadi atau finished goods. Inilah final product akhir yang kemudian akan dijual kepada konsumen. Dapat dipahami ya? Jadi ini merupakan proses bisnisnya perusahaan manufaktur, yaitu mengubah raw material menjadi finished goods atau barang jadi. Ya, raw material akan diolah atau diubah menjadi finished goods. Yang dibeli adalah raw material, yang dijual adalah finished goods. Raw material itu lain atau berbeda dengan finished goods. Nilainya pun berbeda, pasti lebih tinggi finished goods nilainya ketimbang raw material. Sehingga ini disebut sebagai perusahaan manufaktur, karena yang dibeli dengan yang dijual beda. Kalau yang dibeli dengan yang dijual sama, itu namanya perusahaan dagang. Oke ya, kalau kita perhatikan di sini, berarti kan yang menjadi input untuk proses produksi kan berarti raw material. Oke, nah sehingga kemudian raw material ini saya turunkan ke bawah di sini, saya tulis menjadi direct materials atau DM, yaitu bahan baku langsung. Ya, bahan baku langsung. Seperti sudah pernah saya contohkan bahwa misalkan perusahaan furniture, dia mengubah balok-balok kayu menjadi meja kayu, kursi kayu, lemari kayu, kan gitu. Sehingga bahan bakunya apa? Bahan bakunya tentu saja adalah berupa balok kayu. Nah, balok kayu itu disebut sebagai biaya bahan baku langsung atau DM, direct material. Nah, balok kayu selaku direct material ini kemudian akan dimasukkan ke dalam proses produksi, diolah atau diproses tentunya oleh departemen produksi. Nah, mengubah atau mengolah atau memproses direct material ini dibutuhkanlah tenaga kerja atau karyawan. Nah, tenaga kerja atau karyawannya itu diberikan upah, tidak gratisan. Nah, upah yang diberikan kepada karyawan yang secara langsung memproses direct material agar berubah menjadi FG, finished goods, itu disebut sebagai biaya tenaga kerja langsung, atau bahasa Inggrisnya direct labor. Di samping ada tenaga kerja, tentunya ada bahan-bahan lain yang ditambahkan sepanjang pemrosesan
atau sepanjang proses produksi ini. Bahan-bahan lain itu apa? Ada misalkan indirect material atau bahan baku yang sifatnya itu kecil gitu loh, tidak terlalu signifikan. Ada. Kemudian ada juga biaya tenaga kerja tapi dia itu jumlahnya sedikit dan tidak secara langsung berkontribusi dalam proses produksi, namanya indirect labor. Ada juga biaya listrik, biaya air, biaya telepon, ya, yang terkait dengan proses produksi, namun proses penelusuran biaya-biaya tersebut ke dalam produk akhir itu sulit. Nah, biaya-biaya yang seperti itu disebut sebagai factory overhead atau biaya overhead, disingkat FOH. Oke, sekarang perhatikan. Setelah diolah atau diproses sedikit demi sedikit, kan akhirnya raw material itu akan berubah, bertransformasi menjadi barang jadi. Ketika proses produksinya, proses pengolahannya sudah selesai, atau dengan kata lain persentase penyelesaiannya sudah mencapai 100%, maka kemudian direct material ini akan berubah, berganti menjadi barang jadi atau finished goods. Nah, sekarang perhatikan yang di sini. Direct material berubah menjadi finished goods. Itu tidak serta-merta, pasti ada alasan, pasti ada sesuatu yang mengubahnya. Nah, sesuatu yang mengubahnya itu tentu saja nanti akan disebut sebagai biaya konversi. Nah, biaya konversi kalau begitu, kalau kita lihat yang saya kotakin ini di sini, kalau begitu biaya konversi ini terdiri dari dua komponen biaya pasti, yaitu direct labor atau DL dan factory overhead atau FOH. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Nah, berarti biaya konversi itu DL ditambah FOH. Nah, supaya direct material atau raw material ini berubah menjadi finished goods, itu dibutuhkan proses produksi. Proses produksi ada biayanya. Biaya dalam rangka untuk proses produksi disebut sebagai biaya produksi atau manufacturing cost. Sehingga manufacturing cost-nya tentu saja adalah ini, direct material ditambah dengan biaya konversi. Atau dengan kata lain, biaya produksi atau manufacturing cost, saya singkat MC, adalah sama dengan DM ditambah DL ditambah FOH. Nah, manufacturing cost dengan kata lain adalah sama dengan DM ditambah biaya konversi. Ya, DM ditambah biaya konversi. Dulu di awal ketika kita belajar akuntansi biaya, ada juga istilah namanya prime cost atau biaya utama. Prime cost adalah direct material ditambah direct labor. Itu namanya prime cost. Sehingga bisa juga kemudian kita tuliskan MC atau manufacturing cost atau biaya produksi adalah sama dengan biaya utama, yaitu DM ditambah DL ditambah dengan FOH. Sama saja. Oke ya. Paham ya sampai di sini ya? Ini rumusan beberapa istilah terkait dengan biaya produksi. Sekali lagi, kalau kita lihat ke laporan laba rugi, maka yang sedang kita bahas yaitu DM, DL, dan FOH itu letaknya di sini sebagai biaya produksi, bukan berada di bawah sini, tidak. Oke ya. Nah, oke, kalau begitu pembahasan kita di part yang pertama ini, maka dapat kita simpulkan bahwa biaya konversi adalah biaya untuk mengubah direct material menjadi FG, yang mana biaya konversi itu terdiri dari direct labor dan FOH. Oke, demikian pembahasan kita mengenai konsep dasar mengenai biaya konversi. Terima kasih.